2 jam akan berbincang. Jadi 20 menit pertama kita berikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang proses aktifnya. Kemudian 20 menit nanti Pak Bayu, setelah itu kita berbincang bersama, itu saya rasa lebih asik. Atau ada masukan ini, Ning, bagaimana bentuk? Oh, saya nderek mawon, nderek kersone pati seneng menulis, kata orang Jawa, nek seneng mesti langgeng gitu. Maka sebenarnya modal utama untuk menjadi seorang penulis itu sebelum semua hal, modal utamanya harus seneng dulu, karena kalau seneng itu pasti langgeng, itu kunci. Mau kita berusaha sekeras apapun, kuliah dimanapun, kursus dimanapun, kalau dasarnya kita nggak seneng sama menulis, ya sulit. Tapi kalau kita itu otodidak pun, kalau kita belajar menulis dengan sungguh-sungguh, apalagi dengan modal seneng, insya Allah bisa jadi langgeng, seperti itu. Maka ada satu hal yang sangat saya sesali sampai sekarang gitu ya, kenapa saya tidak kuliah di Fakultas Bahasa dan Sastra gitu ya, karena memang sebenarnya peluang untuk lebih sukses itu pasti ada kalau saya kuliah di fakultas tersebut seperti jenengan. Sebab kalau penulis yang lahir dari fakultas lain seperti saya itu memang di perjalanan itu banyak sekali kendala. Nanti akan ceritakan. Dan di sini teman-teman harus tahu bahwa saya ini seorang pencerita. Jadi saya mohon maaf kalau nanti mungkin yang saya sampaikan ini tidak terlalu teoritis, tidak terlalu tidak terlalu berbobot, karena saya ini memang hanya seorang pencerita. Jadi biarlah saya bercerita gitu ya. Mohon maaf sebentar nih, Kilna. Ya. Panitia mohon untuk direkam ya, ini ya. Sudah direkamkah ini atau live? Mohon maaf nih, monggo kami persilakan. Sampun ya. Sampun. Recording in progress. Oke. Yang pertama mau saya sampaikan adalah menjadi penulis itu fadol, teman-teman. Fadol itu bahasa pesantren, kalau dalam bahasa kita adalah anugerah. Kenapa disebut bahwa menjadi penulis itu fadol? Sebab kita nggak minta tapi kita dikasih. Rasanya satu orang pun penulis, nanti bisa dikonfirmasi ke Mas Askia, tidak satu orang pun penulis yang dari bayi, dari kecil, dari semenjak belia, dia kalau cita-citanya menjadi penulis itu rasa-rasanya enggak ada. Karena menjadi penulis itu fadol. Menjadi penulis itu kita enggak minta, tapi kita dikasih. Maka berada atau sekolah atau belajar di jurusan sastra dan bahasa itu juga fadol. Itu adalah keutamaan. Jadi kita nggak minta, tapi kita ada di situ. Teman yang kuliah di jurusan bahasa dan sastra memang tidak harus jadi penulis, tapi harus menulis. Apapun profesinya, apapun yang dijalani kelak, dimanapun jenengan bekerja, tidak boleh meninggalkan menulis. Kalau jadi guru, ya guru yang tekun menulis. Kalau jadi dokter, misalnya, ya jadi dokter yang senang menulis. Kalau ternyata di partai politik, ya harus jadi orang partai yang suka menulis. Kalau ternyata nanti menjadi pengusaha, jadi pengusaha yang suka menulis. Karena berada di jurusan bahasa dan sastra itu adalah fadol. Setiap hari yang kita pelajari adalah tentang penulisan. Setiap hari yang kita pelajari adalah tentang bagaimana menghadirkan tulisan-tulisan yang baik. Dan kalau kita tidak menggunakan itu, maka kita mengingkari fadol. Maka menulis itu adalah satu bentuk yang paling tinggi dari rasa syukur kita sebagai orang yang diberi fadol ini. Ngoten. Jangan kemudian berpikir bahwa saya kuliah di jurusan bahasa dan sastra, saya lulus ya sudah, misalnya. Adik-adik begitu. Saya selesai skripsi, saya selesai munakosa, saya selesai wisuda, ya sudah. Tapi lupa kepada fadolnya. Padahal menulis itu bisa dinilai sebagai amal jariah. Menulis itu sekarang sudah
sudah menjadi medan dakwah kalau kita bicara dari sisi dakwah. Tapi karena siang ini yang kita bahas temanya bagus sekali adalah memperpanjang usia dengan pena, maka yang kita bidik adalah bagaimana menulis itu menjadi satu hal utama yang akan memperpanjang usia kita. Bukan hanya usia dalam umur, tapi usia intelektual, kemudian usia spiritual, dan bahkan mungkin usia kebatinan kita dalam hal menulis. Jadi kalau biasanya yang saya bidik itu dari sisi dakwah, sekarang kita bidik dari sisi usia yang panjang. Gitu nggih teman-teman. Sekarang karena waktunya ini sedikit ya, nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Akan saya jabarkan alasan menulis. Kenapa seorang Hilma Anis yang dari pondok pesantren, yang dia itu bukan dari Fakultas Sastra atau Fakultas Bahasa Indonesia, mau menulis misalnya. Ada beberapa alasan dan tentunya alasan ini hampir antara satu dengan lain penulis. Yang pertama ada nasihat Semar, teman-teman. Ini mahasiswa mungkin sudah tahu tentang Semar atau mungkin ada yang belum nggih. Semar pernah berkata kepada anak-anaknya, ojo mati tanpa aran, jangan mati tanpa nama. Kalau di dalam bahasa umumnya adalah jangan mati sebelum punya karya, ojo mati tanpa aran. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Mas Askia, nasihatnya Imam Ghazali, kalau kau bukan anak raja dan kau bukan anak ulama besar, maka menulislah. Teman-teman, saya harus jujur siang ini. Saya mondok itu 13 tahun. Di MTS di dekat sini, kemudian di Tambak Beras, kemudian di Kerapiak. Di 13 tahun itu saya tidak bisa memahami kalimat ini. Saya hanya menghafalkan tapi tidak bisa memahami kenapa beliau Imam Ghazali berkata bahwa kalau kau bukan anak raja dan kau bukan anak ulama besar maka menulislah. Baru setelah Suhita lahir, saya bisa memahami kalimat ini. Itu pun setelah saya lebih dari 10 tahun menjadi penulis. Saya baru bisa merasakan kalimat ini itu sekarang. Ternyata menulis itu nggih, kalau ditekuni ya, kalau kita sungguh-sungguh, kalau di dalam bahasa Jawa itu kan ada istilah teken, tekun, kemudian tekan. Loh, dalam menulis juga kita bisa pakai prinsip itu. Teken itu adalah himmah, teken itu adalah cita-cita. Kemudian tekun itu adalah istiqomah, atau dengan bahasa kita adalah konsisten, maka akan tekan, maka akan sampai pada tujuan. Kalau dalam bahasa pesantrennya hasil maksud. Kalau dirangkai dari awal, teken, tekun, tekan dalam bahasa pesantrennya adalah barang siapa yang punya himmah, kemudian dia istiqomah, maka dia akan hasil maksud. Nah, setelah Suhita ini lahir, teman-teman, saya baru bisa paham bahwa kalimat Imam Ghazali ini ternyata betul. Kalau kau bukan anak raja dan kau bukan anak ulama besar, maka menulislah. Sebab ternyata orang yang sungguh-sungguh menulis, itu dia akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kemasyhuran, mendapatkan nikmatan, mendapatkan persahabatan, mendapatkan persaudaraan, sebagaimana yang didapatkan oleh anak ulama besar dan anaknya raja. Itu saya alami. Maka kalau teman-teman itu masih meragukan, ngapain menulis, misal orang yang menulis loh nanti tidak akan bisa berdiri di bakatnya itu, tidak akan bisa mandiri dengan menulisnya. Secara finansial tidak akan tercukupi. Itu salah. Sebab menulis itu kalau kita betul-betul nih ya, kalau kita betul-betul segala nanti saya sampaikan, kita jalani itu, maka kita betul-betul akan merasakan dawuhnya Imam Ghazali tadi. Kita akan seperti anak raja dan kita akan seperti anak ulama besar, gitu. Ya teman-teman. Jadi ini untuk tahadus bin nikmah ya. Untuk tahadus bin nikmah sebelum saya lanjutkan, saya itu punya novel itu kan 3. Yang pertama itu JPN, itu diterbitkan oleh penerbit Mayor. Wigati itu diterbitkan saya sendiri, tapi dia tentang keris saya. Kemudian Suhita. Kita ini diterbitkan juga secara indie. Kemudian Wigati dan Suhita ini ada bedanya. Kalau Wigati ini saya selesaikan dalam kurun waktu 4 tahun, karena saya mengangkat tentang keris dan saya harus riset. Kemudian riset itu memakan waktu yang sangat lama.
Kalau Wigati ini hanya 7 bulan karena dia lahir di era digital. Suhita seperti yang teman-teman tahu, dia lahir di era digital yang itu sangat berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya yang nanti akan kita sebut sebagai bahwa penulis itu tidak boleh alergi dengan teknologi dan penulis itu memang harus menguasai era digital. Era digital itu adalah medan laga dan tulisan kita ini senjatanya. Kalau kita mau menang, bertarung di era digital ini, kita harus bisa menulis. Nanti intinya seperti itu. Maka Suhita dan Wigati ini memiliki 2 nasib yang berbeda. Jadi teman-teman nanti akan saya jelaskan bahwa menjadi penulis itu tidak sekedar kita menulis, tidak. Tapi ada faktor X di situ. Ada yang disebut sebagai rezeki di situ. Ada yang kita sebut bahwa setiap karya itu punya nasib masing-masing di situ, misalnya. Nah, berkaitan dengan dawuh Imam Ghazali tadi, Suhita itu kebetulan kan mau difilmkan, ya. Jadi Suhita itu diterbitkan kemudian dia secara indie, dia sudah 80.000 eksemplar. Saya penerbit mayor, saya hanya mengandalkan menyebarkannya lewat udara bersama mitra. Kemudian kebetulan itu diminta oleh Pak Chan Parwes ya di Star Vision untuk difilmkan, tapi tertunda pandemi gitu, jadi sekarang baru mau dimulai. Nah, hasilnya teman-teman dari menulis itu tidak pernah ada yang menyangka sebelumnya. Jadi itu ternyata bisa kita kayak gitu. Sekarang mikir saya enggak mau jadi nulis meskipun saya di Fakultas Sastra, saya di Fakultas dan Bahasa. Sebab saya mengalami sendiri. Saya itu karena tidak ada background bahasa dan sastra ya, saya tidak ada ilmu di situ. Kalau menulis itu cenderung tidak beraturan. Maka editor saya selalu berkata kalau ngedit tulisannya Hilma ini sampai muntah darah. Autornya. Andaikan saya menguasai ilmunya, bisa self editing ya minimal. Saya menguasai ilmunya, kemudian saya menguasai ini itunya. Pasti karya saya tidak cuma 4 hari ini, tapi banyak. Pasti saya jauh lebih produktif. Kenapa saya tidak bisa produktif seperti teman-teman yang lain? Karena saya tidak menguasai ilmunya. Saya hanya mencintai, saya hanya kuning, kayak gitu. Jadi gitu nggih teman-teman, jangan pernah meragukan cita-cita menjadi penulis itu bahwa titik gilang gemilang. Salah. Saya ini contohnya. Saya bisa mengumrohkan seluruh keluarga saya dan keluarga suami saya dari novel. Saya bisa membeli rumah, kemudian saya bisa membeli mobil impian misalnya, kemudian saya bisa membelikan tanah berhektar-hektar untuk bangun pesantrennya Abah. Itu dari menulis, dan itu tidak bisa. Kemudian misalnya kita bilang, ya karena itu diterbitkan indie. Indie pun kalau jelek tidak laku, teman-teman. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, tidak berproses, misalnya kita tidak punya ilmunya nih, tahu-tahu lahir-lahir pengen jadi penulis novel indie misalnya. Kalau kita tidak menguasai, kalau kita tidak mau belajar, saja kayak gitu. Maka yang terus saya pegang sekarang adalah dawuhnya Mbah Sunan Kudus tentang Gus Jigam. Bagus, Ji, dagang. Bagus itu apa? Bagus itu selalu berbuat baik. Kepada siapa? Kepada semua orang. Kita tidak boleh lupa nggih, Mbah Sunan Kudus mengajarkan bagus ini karena beliau sangat toleran. Bahkan sampai sekarang di Kudus itu, di daerah suami saya, tidak boleh menyembelih sapi, tidak boleh makan daging sapi, karena memang beliau sangat menghormati agama lain. Takut melukai agama lain, maka tidak boleh untuk memakan atau menyembelih yang mereka sembah, yang mereka cintai. Itu bagus. Berarti kita memang harus selalu berbuat baik kepada semua orang tanpa pandang partainya, tanpa pandang perbedaan-perbedaan lain. Kemudian ngaji. Ngaji ini kalau bagi saya adalah menulis. Menulis adalah mengaji dalam bentuk lain, dan yang terakhir adalah dagang. Gus, ngaji, dagang. Ini 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Mau apapun nanti profesi jenengan, dagang. Harus berdagang. Dagang ini adalah wujud kemandirian, dagang ini adalah wujud tidak bergantung, dagang ini adalah wujud pemberontakan kita untuk tetap merdeka dan tidak mau jadi subordinat siapapun, meskipun jadi penulis. Jangan mau jadi penulis tapi dikendalikan oleh penerbit,
oleh percetakan, oleh toko buku. Jangan mau. Saya pernah teman-teman, susah payah menulis tapi hanya dapat 10%. Padahal kita kalau di era digital ini semua kesempatan itu terbuka lebar asalkan kita mau, asalkan kita mampu, asalkan kita bisa berkolaborasi dan seterusnya. Nanti mungkin dijelaskan di diskusi ya. Yang selanjutnya adalah kelungsu-kelungsu waton udu. Kelungsu-kelungsu waton udu itu begini, teman-teman tahu asam ya, buah asam itu kan isinya namanya kelungsu. Kalau kita belajar, kita ingat kita belajar di waktu di SD dulu, isinya asam, bukan begitu. Dalam konteks menulis, kelungsu ini adalah sesuatu yang sangat sederhana. Perbedaan kelungsu, kalau di dalam peribahasa ini adalah dengan intan permata. Maka kelungsu-kelungsu waton udu bermakna walaupun itu sederhana, walaupun itu sesuatu yang sepele, walaupun itu tidak berharga, waton udu yang penting nyumbang. Dalam konteks literasi, yang penting kita itu nyumbang, meskipun karya kita itu sederhana di jagat literasi, daripada kita tenggelam dalam angan-angan berbuat banyak. Meskipun cuma satu novel, atau satu judul cerpen, atau satu puisi, atau satu sajak. Tidak apa-apa, kita nyumbang jagat literasi. Bisa kita lakukan cuma itu. Daripada kita dalam angan-angan berbuat banyak. Cita-cita kita menjadi penulis bestseller, tapi kita tidak mau berusaha dari nol, misalnya. Maka kelungsu-kelungsu waton udu ini adalah kalimat yang selalu membesarkan hati saya. Tidak apa-apa meskipun cuma Wigati dan Suhita. Yang penting saya bisa zakat literasi. Daripada hanya menguasai teori tapi tidak ngapa-ngapain, tidak mau bekerja keras, kemudian hanya tenggelam dalam angan-angan berbuat banyak. Lalu kita selalu menyalahkan, minta orang Indonesia itu lemah. Kita capek-capek penelitian ke sana kemari. Kalau kita lihat di FB misalnya ada grup-grup penulisan yang isinya cuma menceritakan pelakor ini itu, kita cuma marah tapi tidak hadir. Sekarang dunia literasi itu sudah sebegitu buruknya misalnya. Minat baca orang Indonesia itu sangat rendah. Minat baca mahasiswa itu sangat rendah misalnya. Kita teliti ke sana kemari tapi tidak hadir. Padahal hadir bisa. Jangan menyalahkan minat baca. Kita yang harus tahu mereka minatnya di mana dan kita hadir. Suhita itu seperti itu. Minat saya sebenarnya di keris, kemudian di wayang, di budaya Jawa. Tapi kenapa saya menulis Suhita? Karena saya menjawab tantangan zaman. Saya cuma ingin menyampaikan tentang kekuatan perempuan, bahwa perempuan yang hebat itu bukan perempuan yang muncul di depan publik, bukan hanya perempuan yang pandai memimpin saja, bukan hanya perempuan yang menjadi ketua di sini-sini, bukan. Perempuan yang hebat adalah, kalau di dalam Suhita, adalah perempuan yang wanita. Wanita itu pengertian kita selama ini wani ditata atau wani menata. Tapi di dalam Suhita tidak. Wanita adalah wani bertapa, wani topo. Tapa itu adalah tangannya menelungkup, tapi selalu terhubung dengan yang maha kuasa. Maka perempuan, apapun profesinya, dari manapun asalnya, asalkan dia itu tetap terhubung dengan yang maha kuasa, dia bisa bertapa, itu adalah perempuan hebat. Itu yang mau saya sampaikan. Dan saya juga mau menyampaikan tentang mikul dhuwur mendem jero. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang mikul dhuwur, menampilkan yang baik-baik dan memendam yang buruk-buruk. Tapi kalau mikul dhuwur dan wanita Pak ini saya sampaikan dalam bentuk misalnya artikel atau opini, saya yakin yang baca paling banter cuma 50 atau 100 orang. Tapi karena saya tulis dalam sastra, dalam novel, jenengan tahulah ribetnya seperti apa nggih, memasukkan dialog, memberi namanya itu setting, ada penokohan, ada alur, ada atmosfer cerita, ada unsur intrinsik, ekstrinsiknya. Meskipun yang saya maksud itu cuma 2 hal tadi, wanita apa, dan kemudian tentang tentang mikul dhuwur mendem jero. Akhirnya karena dibentuk dalam bentuk karya sastra, dalam bentuk novel, dia meluas, menembus zaman. Dia bisa diterima oleh semua kalangan. Orang-orang bisa membaca itu tanpa merasa digurui.
Orang-orang sedang belajar dari kisah yang saya ciptakan, dan seterusnya. Jadi jangan kemudian berpikir, kenapa sih kok harus sastra? Loh, sastra itu justru dia yang paling bisa kemana-mana. Sastra itu paling luas jangkauannya. Kalau kita lihat statistik ya di agen saya itu 80.000, itu belum yang bajakan. Tahu kan dia teman-teman itu prahara buku bajakan itu seperti apa? Apakah saya kemudian marah? Boten. Kita tidak boleh marah dengan sesuatu yang tidak bisa kendalikan. Tapi kita punya kekuatan untuk melawan itu dengan cara lain. Undang-undang pembajakan di Indonesia itu sangat lemah. Mau kita nangis darah, kita nggak bisa menghentikan itu. Tapi apakah kita harus berputus asa? Boten. Ya, kita harus merapatkan barisan, bagaimana kemudian ini tetap berjalan, biar yang di sini lama-lama lelah sendiri. Itu dari datanya, dari data statistiknya ada seperti itu. Maka kalau kita punya ide, itu bukan idenya yang penting, tapi eksekusinya. Mau cuman idenya apa, kalau eksekusinya bagus, insya Allah juga hasilnya nanti akan bagus. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi klungsu-klungsu waton udu itu maksudnya bagaimana kita itu bisa menyumbang sesuatu walaupun sedikit daripada tenggelam dalam angan-angan berbuat banyak. Sekarang kita masuk ke tips ini. Saya menyiapkan tipsnya karena saya yakin adik-adik di sini pasti semuanya punya minat dan bakat di dunia penulisan, karena saya tahu tidak mungkin dengan tertarik menulis kalau tidak tertarik menulis ya, kalau tidak ada di jurusan ini, kecuali yang tersesat ya, kecuali karena salah pilih dan lain-lain gitu misalnya. Tips dari saya ini ada 9. Yang pertama, menata niat. Teman-teman jangan pernah mengabaikan innamal a'malu binniyat itu, jangan hanya dihafalkan di luar kepala, nggih, teman-teman, itu sangat penting. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Askia, kenapa menulis karena saya dendam. Betul. Saya pernah mengalami itu. Di novel pertama, waktu itu niat saya, ya Allah, saya pengen membuat alma mater saya bangga. Dan betul, alma mater saya bangga, tapi saya hanya dapat itu. Ya Allah, di novel kedua, ya Allah, saya kepingin, ya wajar ya, namanya manusia pernah patah hati gitu ya. Ya Allah, saya pengen orang yang saya cintai dan ternyata kami dipisahkan oleh takdir misalnya. Ini tahu betapa dalam yang saya rasakan, dan komunikasi kami berhenti sampai di sini, tetapi kami akan bertemu di lagu-lagu, kami akan bertemu di tokoh yang saya tulis, kami akan bertemu di cerita-cerita yang saya buat, dan bagi saya dia sudah nggak ada lagi di muka bumi ini, tapi dia akan tahu dari apa yang dia baca dari tulisan saya, misalnya kayak gitu. Dengan kata lain, saya menulis itu niatnya, ya saya senang memang dengan tema-tema itu satu. Yang kedua, mungkin sama dengan Mas Askia tadi, tapi saya hanya dapat itu. Kemudian yang ketiga, ketika nulis Hati Suhita, saya sudah berubah lagi niatnya. Ya Allah, saya sudah menulis Suhita ini. Saya menulis Suhita ini, niat saya, ya Allah, saya ingin ngelabeti kehidupan saya, kemudian keluarga saya, keluarga pesantren saya, dan masyarakat saya. Itu niatnya. Dan ternyata dikabulkan. Suhita itu tidak sesederhana yang pertama dan kedua, meskipun dalam proses penggarapannya dia sangat sederhana, karena niatnya begitu. Maka Suhita itu betul-betul ngelabeti. Dia tidak hanya membuat saya bahagia, tapi dia membuat saya menemukan banyak sekali persahabatan. Saya jadi diundang ke pesantren-pesantren di seluruh Indonesia ya, bisa dikatakan begitu. Bahkan kalau Zuminar gini kadang dari Sudan, kadang dari Kairo ya teman-teman mahasiswa di sana, teman-teman yang ada di negara-negara lain bahkan ingin saya bercerita seperti hari ini gitu. Jadi Suhita membuat saya itu memiliki 2 sayap yang itu dia mengajak saya terbang. Jadi bukan materi atau apa ya muatannya yang saya tulis itu bukan. Tapi ini bergantung sama niat teman-teman memang. Kalau teman-teman niatnya menulis ben mantanku nyesel, ya memang nyesel. Di Indonesia, di seluruh dunia, kalau kita jadi penulis, nggak ada mantan yang nggak nyesel. Setengah mati nyeselnya.
Apalagi kalau kita gilang gemilang dari situ. Tambah cantik misalnya, tambah ganteng misalnya, tambah kaya misalnya, tambah pandai misalnya, relasinya, circle-nya nggak main-main misalnya. Memang nyesel, tapi kita cuma dapat itu. Tapi kalau niat kita berubah, ya Allah, saya kepengen menulis supaya jadi amal jariah, ya itu dikabulkan. Ternyata tulisan kita yang sederhana bisa menginspirasi, bisa membuat orang berubah pikiran, bisa membuat orang berubah pola hidupnya, pola pikirnya. Ya Allah, saya kepengen ini ngelabeti. Itu benar-benar teman-teman. Suhita itu tidak cuma ratusan juta, miliaran. Dan itu karena niat. Bukan cuma karena karya ini saya menggarapnya sungguh namanya penulis ya, tidak ada yang membeda-bedakan karya pertama, kedua, dan ketiga. Ini sungguh-sungguh, ini nggak usah, Anda ada. Karena kalau sudah lahir kan nggak bisa ditarik ya, tidak bisa direvisi. Saya misalnya bisnis di fashion misalnya, saya lihat ternyata nggak cocok ini kalau dilempar ke pasaran. Masih bisa saya revisi, masih bisa saya tarik. Tapi kalau namanya karya, dia sudah muncul di pasaran, tidak mungkin bisa ditarik. Kalau sudah dibaca orang, berarti sudah urusannya pembaca, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Maka penulis itu dalam proses menulisnya pasti sungguh-sungguh. Dan itu kembali ke niat. Itu nggih. Yang kedua adalah petik buah yang paling rendah. Saya selalu mengatakan ini karena apa? Adik-adik itu banyak yang masih muluk-muluk. Kalau bikin cerita settingnya luar negeri, tapi nggak paham. Kalau bikin cerita temanya ini, tapi nggak betul-betul menguasai. Kepengen terlihat keren. Kepengen pamer pengetahuan. Kepengen terlihat pinter dan lain-lain misalnya. Padahal yang penting tidak itu. Yang penting adalah petik buah yang paling rendah. Tidak usah terlalu idealis. Yang penting kita itu menjadi orang yang punya ciri khas. Jenengan sukanya sejarah, ya udah tulis sejarah. Jenengan sukanya misalnya misteri, ya udah tulis tentang misteri. Tidak perlu kepengen aku kepengen terlihat pinter. Terlihat pinter itu hal lain dan menulis itu hal lain, teman-teman. Kalau kita tidak bisa total, tulisan kita tidak mungkin bagus. Kenapa saya selalu mengangkat tema tentang perempuan, pesantren, kemudian dunia Jawa? Ya karena saya sukanya di situ. Walaupun kadang-kadang ada teman-teman pesantren saya yang bertanya, Neng Hilma nggak mungkin nggak seneng, nggak kepengen nulis tentang tafsir, tentang ayat-ayat yang berpihak pada perempuan, nggak pengen menulis tentang tema-tema poligami, nggak pengen menulis tentang tema-tema kekerasan anak, kemudian pelecehan seksual. Ya kepengen, tapi saya tahu saya kehabisan waktu untuk mengejar itu, sebab saya pada prinsipnya selalu petik buah yang paling rendah. Yang saya cintai ini, saya kalau wayang teman-teman, saya hafal di luar kepala. Jadi mau saya tidak berpikir pun ketika menulis, pasti masuk ini tema-tema tentang wayang. Kalau teman-teman itu sukanya di otomotif, sukanya di tafsir, sukanya ya itu jadikan bahan. Jangan susah payah mengejar sesuatu yang sebenarnya itu di luar kapasitas kita, kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah menentukan rasa tadi ya. Kalau kita sudah seneng, kemudian itu pasti langgeng. Jadi tidak usah kemaruk kepingin semua hal. Abah dulu kalau menasihati saya gini, almarhum Abah itu, nah kamu ndak usah kepingin jadi orang yang serba bisa. Orang yang serba bisa ndak akan dibilang ahli. Ambil satu bidang, dalami, kuasai, maka kamu akan dibilang ahli. Tidak usah kamu itu pengen bisa semua hal, yo bisa ngeresensi, yo bisa nulis opini, yo bisa nulis artikel, yo bisa nulis puisi, yo bisa nulis ini itu. Semuanya kepengen dibisai. Tetapi tidak bisa dibilang ahli, karena tidak ada yang ditekuni, misalnya seperti itu. Kemudian banyak membaca, teman-teman sudah tahu ya, kalau hubungan menulis itu pasti membaca. Tapi yang di poin nomor 5 ini banyak yang melupakan, bahwa selain membaca, penulis itu harus banyak diskusi. Kita kalau membaca itu cuma dari pikiran kita aja teman-teman, kadang kita sudah ngerasa pinter, sudah ngerasa punya ilmu, sudah ngerasa punya level gitu ya, sudah ngerasa yang paling tahu tentang satu hal ini. Maka sebenarnya kuncinya, jadi penulis itu kalau ingin karyanya bagus, salah satunya adalah dengan banyak diskusi, terutama kepada yang lebih ahli, yang lebih pinter. Saya kalau nulis itu gitu, mau nulis tentang Gus Biru aja terus tanya ke beberapa Gus kalau nggak mencintai istrinya itu begini sikapnya. Iya nih, sampai nggak nyentuh istri saya karena cintai orang lain misalnya.
riset. Ya. Kemudian kita harus bertemu dengan orang-orang yang memang sesuai dengan apa yang kita kerjakan tadi. Bagaimana sih orang yang perempuan seperti Rengganis misalnya, dia jurnalis, sama nggak dia dengan perempuan yang hanya kerjaannya menyi-menyi tok misalnya. Apa yang dia lakukan, dia tetap bisa menjaga marwahnya nggak? Dia tetap terhormat nggak? Bagaimana dia berbicara? Bagaimana kata-katanya? Itu kan dari diskusi. Maka kalau kemudian ada yang bertanya, Neng Hilma kalau itu selalu dari kisah nyata, nggih. Itu saya cuma terbahak-bahak, mereka tidak tahu prosesnya. Saya kalau sudah nulis itu, banyak sekali yang saya tanyai narasumbernya. Sebab basic saya analistik. Nah, ini loh yang mau saya katakan teman-teman, jangan menyepelekan basic jurnalistik. Teman-teman akan tahu bedanya, akan tahu perbedaan rasa novel atau buku yang ditulis oleh penulis yang punya basic jurnalistik dan tidak. Walaupun temanya sederhana, kalau dia menguasai jurnalistik, itu akan enak dibaca. Maka lain dengan itu ada di fakultas ini, yang istimewa ini, teman-teman juga harus belajar jurnalistik. Baik itu hanya sesederhana membuat majalah atau website dan lain-lain, tapi kuasai. Kalau basic penulisnya itu jurnalistik, jadi jurnalis walaupun jurnalis kampus, itu bagus nanti hasilnya. Karena berangkat dari rasa ingin tahu, karena berangkat dari rasa penasaran. Saya dulu teman-teman sebelum jadi penulis novel Suhita itu, sebelum saya menulis ya, sebelum saya menikah terutama, saya dulu adalah pelatih jurnalistik se-Jawa Bali bersama Asia Foundation pada saat itu, dan Mata Pena. Jadi kerjaan saya dulu itu, sebelum saya menulis sendiri nih, saya dulu tuh ngelatih teman-teman dari ujung timur sampai ujung barat, bahkan pada saat kuliah itu sampai dari Lombok misalnya kayak gitu. Itu saya mengajarkan teman-teman untuk membuat majalah, bukan menulis novel. Menulis novel itu pilihan saya sendiri. Jadi saya tidak akan pergi dari satu tempat, dari satu majelis, dari satu pesantren, sebelum mereka bisa praktek membuat satu majalah. Karena dalam satu pesantren itu dulu kita dari Asia Foundation itu diminta sampai 1 minggu di pesantren tersebut, kayak gitu. Jadi kemampuan kita berjurnalistik ini sangat menentukan rasa dari apa yang kita tulis. Itu. Yang keenam adalah miliki tokoh idola. Miliki tokoh idola tuh gini loh teman-teman. Jangan sampai kita itu kepingin jadi penulis, kita menekuni dunia penulis, tapi kita itu tidak punya panutan. Kita harus punya tokoh idola, yang idola kita itu kita baca karyanya dari debut pertama dia menulis, sampai yang terakhir. Kalau dia sudah wafat, ya enggak apa-apa. Cari karyanya dari yang pertama apa, sampai yang terakhir di akhir hayatnya, baca, kuasai, dalami, jenengan akan belajar dari tokoh idola ini. Contohnya saya, teman-teman. Saya itu di pesantren, teman-teman tahulah ya, yang mungkin tinggal di pesantren, kesempatan untuk belajar menulis itu kan sangat terbatas. Kita tidak punya akses dengan internet, kita tidak bisa keluar, liburan juga dalam 1 tahun hanya berapa hari. Tapi kalau kita itu menulis hanya mengandalkan dari buku diary, kemudian kita hanya mengandalkan patah hati, kita hanya merasa bahwa aku sudah jadi pujangga dengan membuat prosa tentang patah hati misalnya, itu nggak akan gerak kemana-mana. Sudah merasa paling pujangga di pesantren itu, sudah merasa menjadi yang paling jago merangkai kata-kata, tapi nggak punya tokoh idola, itu nggak akan bergerak. Terus siapa idola saya? Idola saya adalah Kiai Haji Mustafa Bisri. Saya ngefan dengan beliau itu dari karya beliau yang paling awal sampai yang paling akhir. Saking ngefannya, saya hafal cerita beliau di luar kepala. Ada cerita lukisan kaligrafi, amplop putih abu-abu, kemudian Kang Kasanun. Saya hafal cara beliau membuat tokoh, di situ ada Kiai Tawakal, kemudian di situ ada ya Kang Kasanun, tadi ada Gus Ja'far. Saya belajar, oh ternyata kalau memasukkan nilai-nilai kepesantrenan ke dalam sebuah karya itu begini toh. Oh ternyata kalau seorang kiai membuat dialog itu begini toh. Oh ternyata kalau membuat setting itu begini toh. Jadi saya kayak dituntun teman-teman. Saya dituntun oleh beliau gitu ya. Maka ketika saya skripsi, saya ngotot. Saya minta kepada pembimbing saya, Pak tolong saya dibuatkan untuk yo nggak usah Dok.
Wong cuma skripsi kok kamu ngotot pengen wawancara beliau. Pokoknya tolong Pak, saya pokoknya pengen bertemu beliau seumur hidup saya sekali apa-apa. Saya sangat ngefan gitu ya sama beliau. Dan betul, saya menunggu jadwal bisa wawancara dengan Gusmus pada saat itu sampai 1 tahun baru keluar jadwalnya, baru saya bisa wawancara. Saya ketemu beliau itu kira-kira 3 jam ya. Dalam durasi 3 jam saya berbicara, dan padahal itu wawancaranya 10 menit sudah selesai, tapi selanjutnya ini kan saya kulaan ilmu. Ilmu yang beliau sampaikan selama 3 jam kurang, itu memberi pengaruh yang dahsyat kepada saya sampai sekarang. Padahal setelah itu saya tidak pernah bertemu beliau lagi dan hanya melihat beliau dari kejauhan, dari media misalnya. Tapi apa yang beliau nasihatkan kepada saya terutama tentang penulisan, ini mempengaruhi gerak saya sampai sekarang. Maka saya selalu bilang kepada para peserta acara seperti itu, memiliki tokoh idola satu saja. Kalau dengan banyak monggo, tapi satu itu cukup gitu. Itu yang sering kita lupakan ya teman-teman. Kalau tidak begitu kita nanti akan merasa hebat. Kalau tidak begitu kita nanti akan merasa aku yang paling sudah kampus ini, sudah gede kepala, sudah merasa yang paling menulis. Tulisan dimuat di koran aja sudah besar kepala, lalu merasa cukup. Tapi kalau kita punya tokoh idola nih teman-teman ya, kita akan selalu merasa bahwa ya Allah, ilmu saya tidak ada apanya. Saya ini bisa 1% dari 90% yang beliau bisa, sampai ke cara beliau pilih cover. Padahal belum. Kalau orang menulis itu dia harus hadir di seluruh media itu sebagai orang yang memang menulis. Kayak gitu. Jadi jangan alergi dengan media sosial. Kalau kita mau belajar tentang penjualan novel secara indie misalnya, kita tidak boleh sebelah mata memandang orang yang sudah lebih dulu berada di sana. Lalu mengatakan bahwa tidak hebat kalau diterbitkan secara indie, misalnya. Lalu memandang sebelah mata. Padahal kalau jenengan tekuni langsung, jenengan akan tahu jualan buku 100 aja ngos-ngosan loh kita. Tidak usah 1000 nggih, 100 aja itu susah payah. Itu ada ilmunya, ada tekniknya. Maka menjadi orang yang bisa menguasai jagat media sosial itu juga penting. Berhentilah jadi follower, ayo hadir. Buat apa kita itu setiap hari menghabiskan kuota kita cuman scrolling. Nih adik-adik nih. Tapi kita tidak pernah berusaha menjadi konten kreator. Kita tidak pernah berusaha kepingin menjadi, saya ini yang harus di-follow sama orang-orang. Itu. Kita tidak usah ngomongin soal ambisi. Saya tidak meminta teman-teman punya ambisi ya, seperti di wilayah itu. Tapi saya kepingin teman-teman ini nggak alergi dengan media sosial. Tapi bisa menggunakan media sosial itu untuk menulis, untuk membuat apa yang kita tulis ini semuanya. Media sosial itu efeknya luar biasa. Karena sendiri yang saya hari ini itu dari kekuatan media sosial. Saat utama seperti itu, dia lahir di era digital, gitu nggih. Saya bisa menulis, Suhita itu mereka bisa langsung menyampaikan kritik, misalnya di bab 7 misalnya. Ternyata Gus Biru kok begini ya karakternya, Umi-nya tidak mendidiknya dengan baik ya, misalnya. Saya tiba-tiba berpikir, oh iya, saya harus paham nih psikologi pembaca. Kalau dulu harus riset teman-teman, sekarang tidak. Novel ketika ditulis bersambung, cerita ketika ditulis bersambung, tantangannya besar. Tapi kita jadi berusaha untuk belajar berpikir lebih keras lagi. Ternyata psikologi ya, kalau saya nulis begini, itu orang ngeri begini. Di bab selanjutnya, suspense dan surprise-nya saya atur lagi. Kemudian saya tidak boleh membuat orang salah paham. Saya sampaikan begini. Gitu. Itu media sosial, tantangannya seperti itu. Itu nggih. Jadi jangan pernah alergi dengan media sosial, apalagi yang sudah dosen-dosen ini, yang sudah sepuh-sepuh ini, males,
kemudian enggak ngapain, enggak ada gunanya loh. Ampun ngoten Pak, media sosial itu luar biasa efeknya kalau jenengan kepingin jadi penulis yang memang bisa menguasai medan-medan laga yang sekarang, harus terjun nih di media sosial. Itu nggih, dan tidak boleh antipati dengan itu. Dan yang terakhir, belum saya tutup, ngapunten ini saya kelamaan. Sebelum saya tutup adalah yang mungkin membedakan saya dengan penulis. Saya yakin saya menyampaikan ini pasti akan berbeda dengan penulis yang pernah jenengan dengarkan kisahnya gitu ya. Yang tidak kalah penting nomor 9 itu ketika menulis adalah riyadoh atau tirakat atau berdoa. Kita tidak bisa melakukan sendiri, mintalah kepada orang lain. Misalnya kalau kita sudah punya suami ya suami, kalau kita belum punya suami berarti ibu, kalau kita sudah menikah berarti ya suami, ya ibu mertua, mintalah, doakan, gitu nggih. Nah, proses menulis ini sangat rahasia dan perjalanan karya kita itu juga sangat misterius, kita tidak pernah tahu. Ada karya yang bagus tapi ternyata nasibnya biasa-biasa saja. Ada karya yang biasa-biasa saja tapi ternyata nasibnya bagus. Itu bergantung kepada langit, ya. Kita tidak bisa menentukan apakah novel ini akan bestseller meskipun usaha kita sangat keras, tidak bisa. 8 faktor yang saya sampaikan jenengan kuasai, tetapi kita tidak berdoa, kita tidak sungguh-sungguh bertirakat, ya tidak bisa jadi bestseller. Karena yang namanya novel bestseller itu tidak bisa direncanakan, teman-teman. Bahkan yang kita kadang cuma iseng-iseng, tapi karena usahanya, doanya itu ternyata nggak bisa menembus itu. Untuk teman-teman tahu, saya kalau menulis itu selalu dalam keadaan sudah berwudu, itu pasti. Jangankan menulis tesis atau disertasi ya, yang nulis novel kayak saya aja tahu bahwa itu penting. Jadi kalau teman-teman itu mau nulis, usahakan dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian tawasul. Tawasul kemana, Neng? Ya kepada kiai jenengan, kepada guru jenengan, kepada nenek moyang jenengan. Kalau saya juga ditambah kepada Suhita. Suhita itu pernah ada, makamnya ada, namanya saya pinjam, hanya saya gunakan untuk karya saya harus ziarah, saya harus berdoa, saya harus tawas, itu pasti. Kalau jenengan kuat puasa, ya puasa. Kalau jenengan nggak kuat, minta orang lain yang berhubungan dengan jenengan untuk yang berhubungan erat ya dengan kita, misalnya suami, ayah, ibu, untuk mendoakan, untuk berpuasa. Karena ini betul-betul faktor X tidak bisa kita rencanakan. Kemudian sering ziarah, itu pasti. Jadi mintalah, selalu mintalah kepada Tuhan, melalui hamba-hambanya yang tersayang, bahwa jadikanlah karya ini sebagai sesuatu yang penuh berkah, sesuatu yang penuh manfaat, tidak sekedar sesuatu yang hanya buat misalnya, tidak hanya sesuatu yang membuat kita kaya misalnya. Karena di dunia ini sesungguhnya yang kita cari bukan itu. Bukan apakah nama kita besar, bukan apakah karya kita bestseller, bukan apakah harta kita banyak, bukankah apakah kita gilang gemilang nanti nasibnya, bukan. Satu-satunya yang kita cari, satu-satunya tujuan kita dalam hidup adalah keberkahan. Tidak ada tujuan lain selain keberkahan itu, tidak ada. Mau jalannya lewat menulis, mau jalannya lewat sastra, mau jalannya lewat pekerjaan yang lain, yang kita cari itu adalah keberkahan. Kalau kita bicara soal berkah itu tidak ada teori lagi yang bisa menangkalnya. Yang kita cari adalah keberkahan. Ada karya yang sederhana, tapi karena dia berkah, dia bisa menghidupi semua yang ada di sekelilingnya. Ada karya yang ditulis itu sampai bertahun-tahun risetnya, sampai bertahun-tahun prosesnya, ternyata ya belum berkah, belum diusahakan untuk lebih berkah lagi, ya dia selesai dibaca, sudah tidak membawa efek apa-apa kepada pembacanya. Tapi kalau karya itu berkah, yang membaca ini loh akan merasakan sesuatu dan dia akan merubah langkahnya, merubah hidupnya, kayak gitu. Jadi gitu nggih teman-teman, menulis itu tidak sekedar kita menancapkan pena di sebuah kertas, tidak, tapi menulis itu adalah soal himmah, menulis itu adalah soal istiqomah,
Dan menulis itu adalah soal bagaimana kita itu menjadi orang yang bisa bersyukur dengan fadl yang sudah diberikan Gusti Allah tadi. Kita tidak boleh mengingkari bahwa kemampuan menulis itu tidak diberikan Gusti Allah kepada semua orang, kepada orang-orang tertentu, maka kita harus menyadari bahwa itu fadl, dan kita harus menggunakan itu dengan baik, dengan selalu bersyukur. Bentuk syukur yang paling adalah dengan menulis. Ngoten. Terima kasih, ngapunten kalau penjelasan saya melebar kemana-mana, ngapunten, saya ini sudah bilang tadi, saya ini pencerita, jadi disuruh bicara terlalu dalam tentang menulis, ya beginilah hasilnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kilma, luar biasa sekali. Sekali lagi, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa,